Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Lama dan Lambang. Bagaimana kabar kalian guys? Kalian baik-baik saja kan? Gak kenapa-napa kan? Sehat-sehat aja kan? Masih bisa diberi keselamatan dan kenikmatan hidup kan? Ya deh, sebelum mulai ke videonya gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dan ya udah sih gitu doang. Ya deh, ini adalah video gua di tahun 2023 yang dimana gua mau nyeritain tentang masalah gua yang gua alami di akhir-akhir 2022 ini sampai ke 2023 ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran selama gua hilang di perdunia YouTubean ini gua kemana aja, ya salah satu contohnya ini yang gue mau bahas ini. Jadi selama gue menghilang dari dunia per-YouTubean ini, gue gak kerja, gue gak, maksudnya gak kerja kontrak gitu ya, nggak kayak bulanan tiap dapat duit gitu, enggak. Jadi gue setiap harinya tuh memikirkan bagaimana caranya untuk bisa dapat uang sedikit-sedikit juga gak apa-apa, yang penting gue bisa buat kebutuhan gue gitu. Intinya gue cari cara lah gimana caranya gitu kan. Salah satunya itu ya ini yang mau gue bahas ini. Salah satunya gue menjadi calo servis gitulah, servis telepon. Kan gue juga memang di rumah tuh buka jasa gitu ya, karena gue tuh senangnya kan jadi orang-orang freelance gitu kan, nggak terpaku sama jam kerja kayak gitu, gimana itu bikin jengkel gitu kan. Terus gue ikut kerja sama bapak gue, bawa mobil dari Sukabumi ke Bali. Terus juga apa aja lah yang akan gue bahas di sini itu adalah gue mau ngomongin tentang yang jadi calo servis yang rugi itu guys. Di tanggal 28 apa tanggal berapa gitu ya, pokoknya itu lama banget lah, gue sampai mumet pala gue sampai semingguan lebih itu gak kelar-kelar apa itu. Sebelum-sebelumnya banyak gue jadi calo gitu dan lancar-lancar aja, dan gue pakai counter itu juga, tukang servis juga orang itu, tapi lancar-lancar aja. Dan ini ada kasusnya gini. Gitu ya, kebetulan yang jadi klien gue itu temen gue, dia HP-nya berkendala di sinyal ya, ganti IC sinyal di temen gue itu pokoknya harga dia 150, dan gue ngambil untung dari temen gue tuh bilangnya 200. Nah oke, kata temen gue, ya udah gue sikat lah, lumayan untung gocap gitu kan, kapan lagi diem doang dapat gocap gitu. Biasanya juga siklusnya gitu cuy, gue ngambil HP kasihin, besoknya kelar gue kasihin lagi, kelar, clear, duit cair gitu. Semudah itu jadi calo, kita gak bingung mikirin kasusnya sebenar-benarnya gitu. Andai kalian tahu ya. Cara mulanya di sini, abis dia betulin di sana, di tempatnya itu sinyalnya udah muncul nih ya. Terus gue bawa ke rumah temennya gue. Enggak deh, gue gak bawa dulu ke rumah, gue taruh di rumah gue dulu, karena SOP-nya gue itu setiap barang servisan yang dia udah garap, gue pasti taruh dulu di rumah gue sekitar ya seharian lah. Jadi kalau misalkan besokannya beres, gue ambil pagi kan, gue diemin, sorenya gue baru kasihin. Jadi gue selama di rumah itu gue tes dulu nih gitu kan, ini permasalahan jaringan, gue coba ganti kartu, ganti gimana. Nah setelah sampai rumah ternyata setelah gua ganti ke kartu gua, itu sinyalnya hilang lagi gitu. Gua ganti ke kartu yang sebelumnya lagi, yang punya temennya gua itu muncul, tapi ngecek pulsa nggak bisa. Mau pakai kartu gua ngecek internet juga nggak bisa waktu di rumah gitu kan. Jadi gua memutuskan buat kontak temen gua lagi, ini sinyalnya di sini hilang gitu. Oh ya, belum ngasih tahu ya. Jadi temen gue itu yang ngegarap itu dia adanya di kota gitulah, sedangkan gue itu adanya di kampung atau di desa terpencil gitulah, yang dimana sinyal provider itu di tempat gue paling memang bagus dan paling banyak yang pakai. Cuman sinyalnya gak bagus-bagus amat juga di tempat gue tuh, tapi memang dia yang paling bagus di situ gitu. Nah pas gue bilang gitu, kata dia ya udah bawa lagi sini, gue ganti lagi IC-nya katanya begitu. Memang kalau ganti IC katanya bisa sampai 3 kali 4 kali gitu baru ada yang cespleng gacor gitu sinyalnya.
Gue bawa lagi ke sana, di sana sinyalnya muncul lagi. Dan waktu di sana gue ganti kartunya pakai kartu gue. Dan ternyata di sana muncul, kartu gue itu muncul dan koneksi internetnya juga jalan. Gue cek buat lihat YouTube, buat googling gitu, bisa. Tapi gue jelasin ke teman gue bahwa di rumah itu sinyalnya gak ada, pakai kartu gue gak bisa, ngecek pulsa gak bisa. Kata dia, oh ya ini gue ganti aja katanya gitu, pakai IC yang baru. Itu sinyalnya mungkin lemah, cuman ngambil jaringan yang ada di kota aja katanya. Kalau desa dia gak sampai bagaimana gitu. Nah kan gue gak ngerti ya, gak ngerti permasalahan perhardwarean gitu, per IC-an gitu ya. Gue iyain aja. Dan gue bilang ke temen gue yang di sana yang punya HP-nya, bentar ya HP-nya bermasalah, tadi udah ada sinyalnya tapi hilang lagi, mau ganti lagi IC-nya kata gue gitu. Abis gitu gue pulang, besokannya gue tanyain, katanya ternyata IC-nya habis katanya gitu, kata temen gue yang ngegarap. Si ini nih, si counter ini, teman gue yang ngegarap ini IC-nya habis lagi order katanya. Gue kira gak bakal lama, ternyata itu sampai 4 hari atau 5 hari gitu. Anjir, puyeng banget gue nungguin itu. Dan teman gue yang punyanya itu kan taunya yang ngegarap ya gue ya. Gue yang bawelnya, yang dibawelin sama yang punyanya. Gimana ini HP gue, udah beres belum katanya gitu. Lama banget itu, kalau gak salah sampai tanggal 4 itu kelarnya ya. 28, 9, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Ya sampai tanggal 4an lah, sekitar 7 hari atau 8 hari gitu. Itu dalam seminggu itu kepala gue mumet parah pak. Yang dimana ketika HP-nya udah selesai digarap sama temen gue tuh, gue langsung bayar ke dia 150 set gitu. Gue talangin dulu duit gue nih, mana duit gue tuh segitu-gitunya lagi pula gitu kan. Yang cash di ATM juga ada uang darurat tapi gak boleh dipakai. Gue selalu begitu. Itu tuh gue seharian ya gitu kerjaan gue, mikirin HP itu gak kelar-kelar. Sambil nyari yang lain juga kan, jadinya gak fokus. Gue harus fokus ke satu dulu kerjaan sampai itu selesai, baru gue bisa cari info-info ke orang lain lagi. Kalau gue gitu sih, satu itu harus diberesin dulu, kalau belum diberesin yang lain diamin dulu, tinggalin dulu gitu. Kecuali kalau cuannya lebih gede apa gimana ya gue skip aja yang ini gitu. Wah pokoknya dalam 4 hari itu nunggu temen gue ganti IC katanya, sama tes standby dulu selama 2 atau 3 hari itu. Mumet parah pak. Itu temen gue udah ngebawelin banget, katanya sampai bapaknya itu nanyain loh pakai kata-kata kasar gitu, gimana sih ganti ini aja lama gitu, ngebego-begoin lah intinya gitu. Gue tuh kayak seolah-olah agak profesional gitu. Ya gue mah kan bukan yang ngerjain, tapi ya gue waktu itu posisinya kalau ke temen gue kan gue yang garap, jadi seakan-akan gue yang ngerjain. Tapi gue juga ya kurang gimana tahu jelasnya gitu, gimana di lapangannya dia ngelama-lamain gue juga gitu. Singkatlah sampai hari akhirnya sudah selesai ya, dengan kepala gue yang sudah mumet sekali waktu itu ya. Diambil lagi lah HP-nya itu ke temen gue. Habis itu gue ambil, nah sinyalnya udah ada lagi. Tapi di situ gue ngecek pulsa juga belum bisa si HP itu. Ini lagi gak ya, kata gue dalam hati gitu. Tapi ya udahlah gak apa-apa, ini masih garansi kan. Gue ke temen gue bilang itu masih 1 minggu santai, kalau ada apa-apa kesini lagi, kata dia begitu. Gue ke rumah lagi, diamin lagi. Nah waktu udah digarap lagi, diberesin lagi sama dia, itu memang sudah bagus nih jaringannya. Yang kartu dia di rumah gue udah manteng-manteng aja nih seharian sampai malam. Karena rencananya besok paginya tuh gue mau kasihin. Gue sempat ganti kartu gak ya? Gue ganti kartu ke kartu gue dulu sih, dan muncul. Iya kalau gak salah gitu. Gue kasihin lagi ke orangnya, kata dia oke, clear. Nah barulah di situ duitnya cair 200, dia bayar ke gue. Alhamdulillah kata gue, duitnya udah nih. Cuan gocap, meskipun ya kepotong banyak itu. Enggak, itu gak cuan itu sebenarnya. Ini yang gue sebut rugi banget ini. Rugi waktu, rugi hati, rugi pikiran, rugi semuanya ini di sini nih. Nah udah gue kasih sore, dia tiba-tiba jam 8 apa jam 7 gitu ya ngechat gue lagi. Ini sinyalnya hilang lagi katanya. Waduh, gue bilang kok bisa hilang lagi, itu padahal udah pakai IC yang terbaru loh. Gue bilang gitu, gue udah order IC, gue udah habis IC gue sampai 5 biji. Gue bilang gitu ke dia. Oh ya, cina kata dia, iya benar kata gue gitu nih. Gue fotoin IC-nya, soalnya gue main ke counternya boleh kan. Gue fotoin IC counter yang ada di teman gue itu, kayak spare part habis gantinya. Padahal itu bukan tempat gue, tapi gue foto aja buat dia, kasih ke dia bukti bahwa gue udah ganti IC sebanyak 5 kali gitu.
Gua rencananya besok paginya itu lagi mau gua bawa lagi ke temen gua, ini gimana? Kalau misalkan gak bisa ya udah gua cancel, gua minta cancel gitu. Gak apa-apa lu potong gocap lah gitu rencana gua kan. Waktu pagi-pagi itu besokannya kalau gak salah tuh hari Minggu apa gimana gitu ya. Iya besoknya itu hari Minggu dan ternyata si temen gue yang suka garap ini dia lagi libur anjir. Dan waktu itu gue ke temen gue dulu, ke yang punya HP itu yang bermasalah itu. Pas waktu gue mau ambil, kata dia gak ada, HP-nya udah dibawa sama bapak gue, dibawa ke konter lain katanya, sambil marah-marah, sambil nolol-nololin anaknya dan sambil marah nolol-nololin gue juga gitu. Aduh, gue bilang ini udah mau gak mau ini harus cancel dan gue harus ngebalikin uangnya itu, uang temen gue yang 200.000 itu yang bayar ke gue. Ya udahlah dari situ waktu dengar kabar HP-nya udah dibawa lagi ke konter lain, ya udah gue udah gak mikir lagi duit itu mau balik lagi apa enggak. Pokoknya yang penting ini masalah clear, gue ngumpet pala, pengen cepet selesai di masalah. Asli cok, lu gak pernah sih ngerasain gimana ngerasain jadi calon servis tuh ada trouble kayak gininya. Udahlah gue bilang gue gak punya duit, gak apa-apa nih, calon-calon pun di duit akan datang lagi sepertinya gitu juga. Jadi gue berani lah, gak apa-apa. Hari itu juga 200 gue langsung kasihin ke temen gue, nih ya udah gue cancel aja. Enggak sih, gak 200 deh, gue potong gocap. Itulah pinternya gue kan. Jadi sebobroknya gimana pun tetap mencari celah lah. Gue bilang kan, ini modal gue ganti IC 5 biji lebih gitu, sama ongkos gue ngambil barang ke lu sini ke rumah lu, karena jaraknya tuh rada lumayan jauh juga kan ke rumah teman gue, apalagi ke counter temennya yang ngegarapin HP ini gitu, lebih jauh lagi dari desa ke kota, ibaratnya jauh lah, lumayan sekitar 11 kilo gitu. Pokoknya bensin ceban tuh buat jarak 2 hari lah, habis lagi gitu. Harga satu IC itu 12.000 gue bilang. Ya udahlah, ini kan kalau dari modal gue udah banyak banget buat ngebenerin HP ini, gue potong gocap aja lah dari lu, gue bilang gitu ke temen gue yang punya HP. Oke gak, ikhlas gak, kata gue gitu kan. Ya udah gak apa-apa cina, dia kasihinnya sama gue ke dia 150.000 doang. Jadi gue megang gocap nih, ya udahlah gitu. Abis itu gue ke counter ke temen gue kesana hari Minggu, karena gue gak tahu jadwal dia Minggu libur gitu. Pas aku kesana, ini kok tempat lu tutup, gue chat gitu kan. Dia balasnya lama waktu itu, jadi gue bilang jam 10-an siang tuh langsung kesana. Pokoknya pengen cepet-cepet clear, pengen cepet-cepet ngobrol ke dia nih, gue mau cancel aja, mau ambil lagi duit gue gitu. Tapi dia lagi libur ternyata hari itu. Oh libur, gue bilang gitu, gue mau cancel aja lah gitu. HP-nya udah dibawa sama bapaknya, gue jelasin secara seruntut itu ke dia. Kata dia ya udah kalau mau cancel gue nanti balikin uang lu. Ya gitu, gak apa-apa, lu kalau modal IC berapa potong aja gocap, gue bilang gitu. Jadi lu kasih ke guanya 100.000 gak apa-apa, gue bilang gitu. Udahlah. Habis itu gue bilang kalau bisa transfer sekarang lah, gue males bolak-balik lagi ke tempat lu, jauh juga soalnya, gue bilang gitu. Ini beneran cuy, gue dapat cuan gocap itu ibaratnya nggak dimakan sama gue, itu dimakan sama operasional lagi. Gue selama 1 minggu itu bolak-balik pakai bensin itu kan 2 hari aja udah habis 10.000 itu, 3 kali udah 30.000, dan ada insiden pecah ban pula. Pecah ban itu gue nambah 15.000. Jadi intinya si gocap itu udah gak berasa, dan akhirnya juga gak jadi cuan untung gocap juga ke guanya. Jadinya gue selama 1 minggu itu intinya cuman kegiatan gini-ginian doang, gak jelas gitu, luntang-lantung doang intinya. Duit gue gak ada yang keluar, gue gak dapet duit, gue gak ngeluarin duit. Gue ngeluarin duit sih buat bensin itu. Jadinya gue habis sekitaran berapa puluh ribu gitu buat bensin sehari-hari bolak-balik kegiatan itu. Tapi intinya duit gue tetap aman. Tapi itu puyeng palanya asli, itu bingung, mumet berminggu-minggu, seminggu totalnya. Tapi itu mumetnya minta ampun. Yang punya HP nyangkanya gue yang ngerjain, yang jelek namanya gue tapi tetap menjaga nama baik temen gue yang ngegarap itu. Gue gak nyebutin bahwa sebenarnya gue tuh calon servis, gue gak ngejelasin gitu ke temen gue. Tapi gak tau kalau temen gue lihat video ini, dia pasti tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti ini loh bro gitu.
Ya, singkat cerita lah besok ya, sudah hari Senin nih, dari minggu kemarin gue tuh harap-harap cemas dikit, tapi sudah gak peduli, intinya HP sudah diberikan, gue udah gak ada urusan lagi buat mikirin lagi HP, bodoh amat, gue pikir gitu, duit 150 hilang, bodoh amat, balik gocap doang, bodoh amat gitu, gue udah gak mikirin, yang penting gue pengen otak gue fresh, pengen tenang hidup gue, gak mikir apa-apaan. Di waktu seminggu itu ngurusin itu ya, gue buka HP tuh mager banget, takut ada notif dari teman gue, gimana HP, gue nanyain ke teman gue, balasnya lama, gitu aja. Jadi gue juga ngerasain deg-degannya juga gitu, gimana ini sebenarnya, takut HP-nya jadi rusak apa gimana. Ternyata memang seperti itu. Waktu hari Seninnya tuh gue chat lagi, gimana nih, udah hari Senin, gue harus kesana apa gue kasih rekening gue apa gimana, gue bilang gitu. Dia bilang kalau boleh sih HP-nya siniin dulu, IC-nya mau gue cabut dulu katanya gitu, soalnya itu kemungkinan IC-nya memang bagus, bisa dipakai di HP lain katanya gitu. Ya mau gimana, gue bilang HP-nya udah dibawa sama bapaknya, udah dibenerin ke tempat lain, gue bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu, ya udah, gue kan udah bilang, kata gue potong 50 gak apa-apa, balikin aja ke gue 100 gitu. Kata dia oke. Gimana, gue kesana apa gimana, gue tanyain gitu lagi, karena gue kalau nanyain selalu berkali-kali pertanyaan inti gue gitu, setiap sama orang pun gitu. Nah kata dia gak usah kesini aja, katanya gak usah, biar gak bolak-balik, gue transferin aja. Udahlah gitu, dia nanya rekening gue, transfer lagi 100.000 dan balik lagi uangnya 100.000. Jadi intinya gue ngeluarin 150.000 itu balik lagi 150.000-nya, tapi gue mengalami sebuah kejadian selama 1 minggu itu yang bikin gue mikir muter-muter banget, pusing banget, mumet banget, makan aja kagak enak cok. Waktu di momen-momen itu kemarin, aduh, mau makan kepikiran, diem geletak kepikiran, main Mobile Legend kepikiran, di mana-mana kepikiran, berak kepikiran, apa-apa kepikiran, di mana di jalan kepikiran itu. Tapi setelah ini selesai dan clear, ya udahlah, gue akhirnya merasakan tenang gitu. Pembelajaran yang gue ambil dari kejadian ini adalah kita itu memang harus berani mencoba begitu, mencari cara untuk mencari uang gitu. Tapi memikirkan resikonya juga begini gitu. Untungnya sih gue mungkin agak pintar dikit apa gimana ya, memanfaatkan kecelakaan ini dengan tidak rugi di guanya gitu. Dan dia pun kayaknya tukang servis gitu kan nggak rugi-rugi juga, cuman ganti IC 1 dipotong gocap, intinya dia dapat duit juga tapi dikit. Tapi dia modal manasin blower, manasin flux, banyak sih dia keluar modalnya. Ya kasihan juga ya temen gue yang ngegarap itu ya, dia lebih banyak modalnya dari gue cuma modal bensin bolak-balik doang, nyampein omongan dari sana ke sana. Tapi gak apa-apa lah, intinya kalau sudah saling menerima satu sama lain itu sudah clear, aman lah ya. Itu asli mumet banget kepala gue aduh, pokoknya pembelajaran buat kalian yang menjadi calon servis juga seperti yang gue jalani sekarang gitu. Tapi ini bukan utama gue sih sebenarnya ya untuk saat ini, karena kalau dari sini ya uangnya dikit-dikit doang, tapi lumayan buat menghidupi bisa. Nah itu menghidupi diri sendiri ya. Pembelajarannya adalah kalau kalian mau jadi calon servis, carilah teman kalian atau kenalan kalian, koneksi tukang servis kalian itu yang dekat dari kalian. Jangan yang jauh-jauh, ripuh. Kalau jauh-jauh ada masalah kayak gini, bolak-baliknya habis sama bensin doang. Untung yang kalian dapat masih untung bisa clear. Kalau nggak clear kayak gue gini, cuman balik doang. Intinya gue ngeluarin duit buat operasional doang, bensin-bensinan, motor-motoran gitu doang. Nah gitu. Dan juga kalau bisa kalian juga ngerti ke bidang yang lagi dikerjainnya gitu. Kenapa gue pakai calo ke orang? Karena ya gue gak ngerti gimana caranya ganti IC gitu. Tapi ya gue juga kan lihat-lihat di YouTube gitu kan. Pengerjaan itu bisa dibilang gampang, tapi kalau gue bilang gini sih nanti gue dibilangnya ngerendahin ilmu jasa mereka. Kenapa lo pakai gini? Karena kan lo juga gak bisa. Pas mereka jawabnya gitu, ya gue ngerti kalau ke situ nyama. Tapi ininya juga kan udah kelihatan gitu, udah lumrah ya. Orang-orang lihat di YouTube dimana ada
cara prosedur penggantian komponennya itu ya gitu, nggak makan waktu berhari-hari begitu. Sama ya kalau ada masalah gini sebisa mungkin jangan sampai lo tuh ngaku bahwa lo itu ngerjain yang sebenarnya orang lain kayak gitu. Ya udah sih gitu, gue udah lupa lagi anjing, memorinya habis. Tadi gue ngakalin gimana, akhirnya gue hapus folder Pidojab di HP gue gitu. Lumayan ngelegain 8 gigaan nih. Ternyata banyak banget gue koleksi, cok. Ada yang disesali dari kejadian ini? Tidak ada, guys. Gue selalu menganggap untuk apa, untuk setiap hari yang gue hirup aromanya itu tidak akan menjadi sebuah penyesalan setiap dari kejadian apapun juga gitu. Selalu ada pembelajaran, selalu ada introspeksi, selalu ada nasihat, selalu ada hal yang bisa kita ambil dari setiap kejadian gitu. Dan gue gak ngerasa rugi juga sih, itu hitung-hitung pembelajaran buat gue gitu, bahwa lain kali jangan begini gitu. Ya ngerti lah kalian juga ya. Udahlah, gue udah gak bisa banyak-banyak lagi nge-record karena sudah kepenuhan dan gue udah jadi kelupaan mau ngomongin apaan lagi, padahal masih banyak banget ya. Kalau mau lo main ke rumah gue aja, gue jelasin dari pagi sampai malam lagi gue ceritain tuh gak bakal habis-habis nih cerita gitu. Oke, seperti itu. Jadi untuk video pertama Ahmad Herlambang di tahun 2023 ini adalah ngebahas masalah dari tahun sebelumnya ya. Dan harapan gue semoga di tahun 2023 ini banyak hal-hal yang baik yang gue bisa dapatkan lagi. Dan intinya ya begitulah, tetap menjadi orang-orang baik, tetap melakukan hal-hal yang baik, jangan jahat sama orang, jangan galak sama orang, jangan gak bagus sama orang, pokoknya selalu berusaha menjadi orang baik setiap hari gitu. Ya seperti itu guys, gua Ahmad Herlambang.